Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Yap. Jumpa lagi dengan PKK Talk for Metro Ceria bersama saya Happy dari Pokja 4 PKK Kota Metro. Kali ini kita akan berbincang tentang satu hari di mana hari itu adalah hari peringatan kesehatan, yaitu Hari Gizi Nasional yang kita peringati setiap tanggal 25 Januari setiap tahunnya. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas satu buah tema yang menjadi ikon dari peringatan Hari Gizi Nasional, yaitu cegah stunting dengan protein hewani, di mana tagline-nya adalah isi piringku dengan protein hewani, cegah stunting. Bersama kita telah hadir Ibu Ika Yuniarti STP MPPMN. Ini gelarnya panjang banget jadi saya perlu membacanya ya. Beliau adalah Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Bapeda Kota Metro. Selamat pagi Bu Ika. Pagi Mbak Happy. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di PKK Talk for Metro Ceria. Sebelum kita memasuki materi tentang pembahasan tema Hari Gizi Nasional tanggal 25 Januari, mari kita lihat video berikut. Baik Bu Ika, tadi kita telah menyaksikan video tentang stunting dan isi piringku. Nah, terkait dengan peringatan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari, sebenarnya apa sih makna dari adanya peringatan Hari Gizi Nasional ini? Oke. Ya, benar sekali Mbak Happy. Jadi Hari Gizi Nasional ini merupakan salah satu peringatan hari di bidang kesehatan yang sangat penting ya, karena memang setiap tanggal 25 Januari kita memperingati Hari Gizi Nasional yang pada tahun 2023 ini merupakan yang ke-63. Jadi memang HGN atau Hari Gizi Nasional menjadi salah satu momentum penting ya bagi upaya untuk menggalang kepedulian dari para stakeholder dan juga meningkatkan komitmen tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik ya, khususnya melalui perbaikan gizi masyarakat. Apalagi kita ketahui bahwa Indonesia ini sudah memasuki masa bonus demografi, di mana usia penduduk yang produktif itu lebih banyak daripada yang non produktif. Nah, dengan banyaknya usia produktif ini diharapkan akan menjadi berkah, karena kalau kualitas sumber daya manusianya tidak kompeten atau tidak sesuai dengan standar, itu nanti bonus demografi bukannya menjadi berkah ya, tapi menjadi musibah. Jadi memang sangat penting ya, artinya perbaikan gizi masyarakat, dan melalui Hari Gizi Nasional itu kita terus-menerus untuk berupaya meningkatkan status gizi masyarakat, mempersiapkan gizi anak bangsa, artinya mempersiapkan anak bangsa yang berkualitas secara gizinya, secara fisiknya. Oh iya, betul, baik. Betul, Mbak. Nah, terkait dengan tema peringatan Hari Gizi di tahun ini, yaitu cegah stunting dengan protein hewani. Sebenarnya apa sih Bu yang melatar belakanginya sehingga dipilihnya
tema tersebut untuk Hari Gizi Nasional tahun 2023 ini? Iya, memang untuk Hari Gizi Nasional di 2023 ini mengambil tema protein hewani cegah stunting. Jadi apa sih sebenarnya melatar belakangnya? Berarti kan ini sesuatu yang penting ya Mbak Iya. Happy. Nah, ini kalau kita lihat terlebih dahulu nih ya, hasil dari namanya Global Nutrition Report atau laporan nutrisi yang dikeluarkan secara global ya. Ini memang Indonesia itu merupakan salah satu dari beberapa negara dengan 3 beban masalah gizi. Jadi beban yang menyangkut masalah gizi itu cukup banyak ya, mulai dari stunting, wasting, overweight juga, dan juga ditambah dengan micronutrient deficiency. Nah, itu ada laporannya, dan memang ditambah juga dengan adanya hasil survei ya status SSGI. Nah, ini barusan saja survei status gizi Indonesia dirilis. Jadi prevalensi stunting untuk di tingkat nasional itu di Indonesia, kalau sebelumnya di 2021 itu angkanya kan ada di kisaran 24,4%. Di 2022 ini cukup menurun ya, ada penurunan signifikan menjadi 21,6%. Itu untuk di level nasional. Nah, untuk di Provinsi Lampung sendiri cukup ada penurunan yang signifikan juga, dari yang sebelumnya di 2021 18,5%, itu di 2022 menurun juga menjadi 15,2%. Nah, itu kondisinya artinya nasional menurun, provinsi menurun. Sedangkan untuk di Kota Metro sendiri bagaimana gitu kan? Sesuai dengan hasil SSGI juga, kalau di tahun 2021 prevalensi stunting di Kota Metro ada di angka 19,7%. Nah, ini yang di 2022 alhamdulillah sudah menurun ya, sangat signifikan untuk terus-menerus melakukan upaya pencegahan penurunan stunting. Tapi perlu diingat, karena sesuai dengan target yang ada di RPJMN, bahwa pemerintah menetapkan target prevalensi stunting itu di 2024 sebesar 14%. Jadi artinya secara nasional harus mengejar yang 14%, dan Metro harus memiliki kontribusi juga terhadap penurunan stunting di Kota Metro. Itu bicara dikaitkan tadi dengan isu stuntingnya ya. Jadi meskipun ada penurunan, cuman tetap masih harus dikejar hingga angka yang seminimal mungkin. Artinya angka 14%, tapi mudah-mudahan lebih kecil lagi. Terus yang lainnya juga yang melatar belakangi itu adalah bahwa kalau dilihat dari ada survei sosial ekonomi nasional ya, atau Susenas, itu juga kalau dilihat datanya ini bisa kita ketahui bahwa konsumsi energi kalori protein itu per kapita itu memang sudah cukup baik. Tapi kalau dilihat per kuartil, khususnya kuartil 1 dan 2 yang status sosial ekonominya masih rendah, itu masih di bawah standar konsumsi konsumsi kalori protein per kapita. Jadi sudah membaik, tapi perlu peningkatan juga. Terus selain itu ada hal juga yang mungkin perlu kita pikirkan ya, bahwa memang Indonesia kalau dilihat itu masih relatif rendah ya asupan konsumsi dari protein hewaninya. Jadi kalau dilihat memang meskipun kita negara yang memiliki sumber daya laut yang cukup melimpah, tapi konsumsi ikan kita termasuk yang rendah. Beda dengan negara Jepang yang yang sudah konsumsi ikannya sangat meningkat. Oleh karena itu untuk pencegahan stunting ini memang pendekatannya harus dilakukan dengan meningkatkan asupan gizi, khususnya protein hewani. Jadi perlu lebih menggaungkan ya, melalui itu tadi isi piringku. Kampanye ya tadi ya. Baik Bu Ika, tadi di awal Bu Ika menyebutkan bahwa ada 3 beban nih masalah gizi di Indonesia, yaitu stunting, wasting, overweight, dan micronutrient deficiency. Apa sih Bu perbedaan dari ketiganya ini Bu? Ya, jadi tadi memang
Ya sempat disinggung ya itu Iya. dari hasil laporan nutrisi Global Nutrition Report itu ada 3 beban ya masalah gizi. Pertama stunting, Mm-mm. wasting, terus ada juga overweight dan micronutrient deficiency. Kalau stunting sendiri itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya pada anak akibat kekurangan gizi yang kronis Oh. dan infeksi yang berulang. Dan ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan yang kurang dari standar yang ditetapkan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Jadi kalau stunting seperti itu, dan telah banyak juga ya dilakukan sosialisasi mengenai apa itu stunting, dampaknya, kemudian bagaimana upaya pencegahannya baik melalui intervensi spesifik maupun sensitif. Nah, kalau yang wasting ini ada kaitannya dengan berat badan. Jadi kondisi anak yang wasting ini berat badannya menurun seiring dengan waktu. Dan kalau dilihat total berat badannya jauh di bawah standar juga. Jadi kalau misalnya dilihat kurva pertumbuhan di buku KIA itu ada di posisi yang garis merah ya. Atau kalau lebih dikenal sih wasting ini kurus ya, mungkin bahasa yang Bahasa lebih awamnya lah ya. familiar itu kurus. Nah, itu wasting. Terus kalau untuk overweight itu ya kelebihan berat badan. Jadi kalau berat badan itu lebih tinggi dibandingkan dengan berat badan yang ideal akibat penimbunan jaringan lemak ya. Nah, satu lagi yang micronutrient deficiency itu kekurangan nutrisi yang sifatnya mikro ya, seperti vitamin, Fe, dan untuk pencegahan stunting juga banyak dilakukan pemberian micronutrient ini seperti Fe pada ibu hamil ataupun untuk pencegahan anemia ya pada remaja putri. Jadi itu yang merupakan permasalahan gizi yang sampai saat ini di Indonesia terus menerus diatasi sejalan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting. Iya. Baik Bu Ika, tadi Ibu juga menyebutkan bahwa upaya pencegahan stunting itu mulai dari ibu hamil yang diberikan tablet Fe dan lain-lain. Sebenarnya Bu, terkait dengan stunting ini sejak kapan sih kita bisa mencegah terjadinya stunting ini? Kalau stunting ini memang sebelumnya kan di 1000 hari pertama kehidupan ya. 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari masa ibu hamil, yaitu 9 bulan kali 30 hari berarti 270 hari ditambah dengan balita. Makanya itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi memang upaya pencegahannya dilakukan ketika seorang ibu hamil itu harus mendapatkan asupan gizi yang cukup. Nah, yang asupan gizi ini fokusnya juga harus memperhatikan sumber protein hewaninya. Mulai dari ibu hamil itu. Ya, ibu hamil, kemudian setelah hamil menyusui kan sampai dengan balita. Nah, karena ini biasanya usia-usia bawah 2 tahun dan balita tuh golden age ya. Umur keemasannya itu memang pada periode itu. Namun kemudian ditambah lagi ada 8000 HPK. Jadi artinya sejak dari remaja juga sudah harus mulai diperhatikan asupan gizinya. Makanya sekarang pemerintah juga sudah semakin concern ya untuk calon pengantin. Jadi ada masa prakonsepsi itu untuk calon pengantin sudah harus melakukan deteksi dini. Jadi ada aplikasi yang namanya LC-Meal dan itu menjadi salah satu persyaratan ya kalau untuk mengurus persyaratan pernikahan di KUA. Dan itu ada tenaga pendamping keluarga, tim pendamping keluarga atau TPK yang memang kemudian ada di wilayah sampai kurang sampai RT. Kalau di Metro sendiri ada sekitar 390. Jadi ada 130 tim. Masing-masing tim itu terdiri dari bidan, kemudian PKK juga termasuk salah satunya, dan juga penyuluh KB. Jadi tim inilah yang ikut mensupport dan mendampingi dari masa prakonsepsi kemudian sampai dengan itu tadi
ibu hamil, menyusui, dan balita. Oh, jadi upaya pencegah stunting ini sebenarnya memang dipersiapkan oleh pemerintah mulai dari Prakonsepsi. prakonsepsi, dari remaja itu sudah dipersiapkan agar nantinya bisa menjadi seorang ibu yang memang siap untuk memiliki bayi yang sehat ya. Dan didukung dengan saat asupan ibu hamil dan pada saat menyusui dan balita. balita. Jadi oleh Keren karena itu sekali. tema Hari Gizi Nasional ini sangat ini sekali ya, erat Iya. hubungannya dengan stunting ya. Karena Iya. asupan protein hewani itu Iya. ikut berkontribusi dalam pencegahan stunting. Nah, terkait dengan tema, bagaimana sih sebenarnya isi piringku itu sendiri, Bu Ika, agar bisa memenuhi kebutuhan gizi kita? Sebenarnya seperti apa komposisi yang disarankan untuk isi piringku itu Jadi sendiri? sebenarnya isi piringku ini ya isi piring kita itu yang kita Iya. isi setiap hari ya. Jadi merupakan gambaran porsi ya, porsi dari asupan makanan kita di mana 50%-nya itu terdiri dari buah dan sayur dan 50%-nya lagi komposisinya itu terdiri dari karbohidrat dan juga lauk pauk ya. Ya lauk Iya. pauknya tadi protein-protein hewani. Jadi protein hewani itu bisa dari mulai telur, kemudian daging sapi, daging ayam, kemudian ikan. Nah ini juga penting. Nah itu yang kita upayakan untuk anak-anak kita juga sudah harus memiliki kesadaran ya untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang. Jadi komposisi antara karbohidrat dan protein itu harus komposisi yang ideal. Jadi kalau untuk isi piringku ini sendiri sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan ya, umur, kebutuhan dan juga keperluan dari masing-masing kelompok umur. Jadi mungkin kalau untuk ibu hamil itu beda dengan nanti isi piringnya untuk yang balita. Jadi kalau untuk ibu hamil mungkin porsinya agak lebih banyak dan juga yaitu tadi memperhatikan porsi yang protein hewani ya, ditambah dengan jangan lupa minum air putih yang jumlah yang ideal. Kemudian untuk balita ini juga untuk anak balita mulai dari bayi itu kan setelah ASI eksklusif ada MPASI. Nah itu juga sudah komposisinya disesuaikan dengan keperluan, kebutuhan dan juga kemampuan yang bersangkutan. Gitu, Oh iya, baik Bu Ika. Berbicara tadi tentang lauk pauk hewani ya Bu Ika, UP2K Kota Metro bekerja sama dengan SEKAM, Sentra Kreatif Kota Metro, itu menyediakan variasi lauk pauk hewani yang mungkin kalau di masyarakat atau anak-anak kadang agak sulit ya makan makanan yang itu aja. Jadi ada beberapa pilihan kreasi yang disediakan di UP2K, yaitu di SEKAM Kota Metro, yaitu ada abon ikan lele. Jadi untuk mungkin anak-anak yang ngelihat ikan lelenya agak-agak ngeri gitu bisa diberikan dalam bentuk abon. Di mana abon ini memiliki kandungan gizinya itu kandungan gizi yang cukup banyak ya di sini. Kemudian juga ada susu, ya susu kambing. Mungkin untuk anak-anak yang alergi susu sapi, ini bisa menjadi salah satu alternatif juga untuk diberikan kepada anak-anak kita. Jadi mereka tetap mendapatkan asupan protein hewani susu dalam bentuk bubuk, ada juga dalam bentuk cairnya. Kemudian juga untuk anak-anak dan orang dewasa ya, ini bisa semuanya. Kemudian ada juga telur, ini variasi telur yang misalnya di rumahnya ini bisa disimpan karena ini telur asin ya, bisa disimpan untuk lauk alternatif di rumah seperti itu. Dan ini semuanya tersedia di SEKAM Kota Metro. Ya, ini salah satu ini ya produk-produk yang memang sangat relevan dengan upaya pencegahan stunting karena dari sisi kandungan protein hewaninya itu sudah sangat baik gitu. Iya. Dan mungkin tertarik ya orang karena kan dalam bentuk abon. Iya. Dan mudah dikonsumsi. Iya, mudah dikonsumsi dan bisa siap kapan saja kita sediakan di rumah. Kapan anak-anak mau kita bisa langsung berikan kepada mereka sebagai salah satu alternatif makanan protein hewani di rumah. Dan ini produk lokal. Produk lokal untuk mendukung MB2. Iya. Baik Bu Ika, kita lanjut.
terkait dengan tagline peringatan Hari Gizi Nasional, isi piringku dengan protein hewani, cegah stunting. Nah, ini gambaran implementasinya di masyarakat itu yang diharapkan seperti apa sih? Ya, jadi memang kalau implementasi dari upaya peningkatan gizi masyarakat yang kemudian pada akhirnya juga kita harapkan ada penurunan prevalensi stunting yang signifikan ya. Tadi juga sudah dibuktikan dengan menurunnya Iya. prevalensi stunting berdasarkan data SSGI untuk kota metro. Nah ini sebenarnya sudah implementasinya di kota metro sudah berjalan cukup sangat baik lah. Menurut saya memang sudah sangat baik karena pada saat metro ditetapkan sebagai lokus stunting oleh Kementerian Bappenas di tahun 2022, itu memang berbagai upaya baik dalam bentuk program kegiatan dari masyarakat sendiri, kemudian pemerintah dibantu juga dengan pihak-pihak swasta ya ikut berkontribusi, ditambah dengan akademisi, jadi perguruan tinggi juga ikut terlibat. Ini berkolaborasi dan alhamdulillah sangat ini ya progresnya sangat baik gitu. Jadi dalam kurun waktu, kalau kemarin 2021 kita sempat di angka 19,7%, di 2022 alhamdulillah 10,4. Itu cukup membanggakan ya buat kota metro, karena sebenarnya untuk di tingkat provinsi Lampung itu ada beberapa kabupaten kota yang mengalami peningkatan, tapi alhamdulillah metro menurun, dan menurunnya juga sangat signifikan. Dan upaya-upaya ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, itu dukungannya juga sangat luar biasa ya, termasuk dari PKK. Karena PKK kan sebagai mitra pemerintah dalam kelembagaan percepatan penurunan stunting Kota Metro, ada tim percepatan penurunan stunting, itu PKK masuk di dalam strukturnya. Di tim pendamping keluarga itu. Di TPPS, Oh, tim percepatan penurunan stunting. Jadi memang setiap kabupaten kota itu sudah memiliki kelembagaan berupa tim percepatan penurunan stunting, yang mana di Kota Metro sendiri ketuanya adalah wakil wali Kota Metro. Kemudian wakil ketuanya ada 3, yang wakil ketua 1 Sekda Kota Metro, wakil ketua 2 ada dari tim penggerak PKK Kota Metro, kemudian ada Bapeda juga selaku wakil ketua. Jadi dalam tataran kelembagaan sudah cukup lengkap ya, dan komponennya juga itu tadi dibantu oleh masyarakat. Dan ini bergerak tidak hanya tingkat kota, sampai di tingkat kelurahan. Dan bersinergi ya. Ini kebetulan saat ini memang kita sedang melaksanakan namanya Musrenbang, Musyawarah Penyatuan Pembangunan. Dan Musrenbang ini sudah kita dahului dengan namanya rembuk stunting. Jadi kalau implementasinya tadi sudah mulai dari perencanaan ya, artinya perencanaan ini sudah mengikuti siklus perencanaan tahunan, di mana di tiap kelurahan ini sudah melaksanakan namanya rembuk stunting. Mulai dari kelurahan, jadi itu nanti yang dibawa untuk musrenbang di tingkat kelurahan, sampai nanti di tingkat kecamatan dan di tingkat kota. Artinya untuk implementasi sudah semakin bersinergi dengan jadwal perencanaan secara tahunan, itu implementasinya. Kemudian untuk gizi juga dari PKK juga tidak berhenti, terus-menerus lah melakukan upaya-upaya edukasi. Iya. Dan podcast kita hari ini juga sebagai salah satu upaya dari PKK untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya stunting dan pentingnya isi piringku. Dan tadi Bu Ika menyebutkan bahwa ada kelembagaan yang sudah terstruktur mulai dari pemerintah kota sampai ke tingkat kelurahan, dan itu mungkin menjadi salah satu hal yang menjadikan keberhasilan percepatan penurunan stunting di Kota Metro itu sendiri ya Bu Ika. Dan kalau terkait dengan isi piringku ini, nah ini fungsi PKK perannya sangat luar biasa, karena kan kader-kader PKK bisa turun sampai ke level dasawisma, rumah tangga, sampai kemudian melakukan edukasi ya ke posyandu, dan di berbagai temuan atau berbagai event itu bisa menyebarluaskan informasi tentang isi piringku, artinya mendukung gerakan
isi piringku tadi, khususnya itu tadi protein hewani untuk cegah stunting. Baik Bu Ika, terima kasih Bu Ika atas pembahasannya hari ini. Sebelum kita tutup nih, apa sih Bu pesan Ibu Ika untuk masyarakat terkait isi piringku cegah stunting dengan protein hewani? Ya, jadi kembali lagi ke depan kita sudah harus concern ya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, dan itu dimulai sejak dari tadi masa prakoncepsi dan juga pada usia balita ya. Jadi pada prinsipnya semua anak itu memiliki kesempatan yang sama ketika dia mendapatkan asupan gizi yang berimbang, mendapatkan asupan protein hewani yang cukup ideal, kemudian pola asuh yang baik, kemudian komunikasi dan edukasi dari orang tua juga itu sangat membantu. Jadi mudah-mudahan melalui isi piringku peningkatan gizi mulai dari anak, kemudian ibu, remaja sampai dengan nanti usia produktif itu bisa semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga. Dan perlu diingat ini Mbak Happy, mungkin saya perlu mengingatkan juga bahwa memang untuk ibu hamil itu sudah harus dibekali dengan KIA, dan dan ini buku wajib ya, karena di sini juga sudah ada banyak sekali ya, nanti ada termasuk di dalamnya untuk ini seperti apa sih konsumsi untuk ibu hamil. Lengkap ya, ini mulai dari ibu hamil. Jadi memang untuk ibu hamil sudah wajib memiliki yang namanya KIA. Buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Ini bisa didapatkan di puskesmas. Nah, ini ada di sini juga terkait dengan ini tadi yang sempat kita bahas, yaitu makanan ya, mulai dari untuk misalnya ibu menyusui, kebutuhannya seperti apa, porsinya seperti apa. Jadi buku ini buku pegangan yang wajib dimiliki oleh ibu hamil sampai dengan nanti ketika melahirkan, memiliki anak, buku ini yang jadi pegangan. Jadi komposisi isi piringku ada di buku ini. Jadi ini buku yang sangat lengkap. Terus mungkin sebelum ditutup ada pantun sedikit Mbak Ika, terima kasih. Pantunnya dia pantun. Ya. Jalan-jalan ke Tanjung Karang. Cakep. Sampai di metro membeli gelang. Cakep. Ayo cegah stunting dari sekarang untuk generasi emas Metro Cemerlang. Cakep. Terima kasih Bu Ika atas pantunnya. Demikian tadi pemirsa, sahabat PKK Talk for Metro Ceria, bahasan kita hari ini terkait peringatan Hari Gizi Nasional 25 Januari 2023 dengan tagline isi piringku cegah stunting dengan protein hewani. Terima kasih Bu Ika atas kehadirannya pagi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.